Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan kita pada hari ini. Kiranya saudara-saudara selalu dalam berkat-berkat Tuhan dan sehat, bahagia, dan bersuka cita dalam Tuhan. Dan hari ini sebelum kita melakukan setiap kegiatan kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat setiap anugerah yang Kau berikan kepada kami yang masih kami rasakan di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa yang baik, demikianlah juga hari ini kami mau belajar dan merenungkan firman-Mu. Oleh karena itu Bapa di surga, urapi kami supaya kami mengerti memahami firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini dibacakan oleh Panja Padang. Shalom bagi kita semua. Nats yang diambil pada hari ini tulis pada kitab 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemerdekaan adalah harapan bagi semua orang dan wajib sebenarnya dimiliki setiap orang. Tetapi saudara-saudara, kemerdekaan apakah yang menjadi hal yang paling penting di dalam kehidupan kita? Yaitu kemerdekaan bebas dari segala dosa-dosa. Sebab hal ini tidak bisa kita beli dengan harta dunia ini. Tidak bisa kita beli dengan tahta dunia ini. Lalu siapa yang bisa melakukannya? Yang bisa melakukannya adalah Allah itu sendiri yang telah diwujud nyatakan melalui Yesus Kristus yang telah menebus dosa kita. Maka saudara-saudara, sesungguhnya kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan melalui Yesus Kristus. Sehingga dengan demikian tidak ada lagi penghukuman bagi kita. Tidak ada lagi ikatan dosa di dalam kehidupan kita. Dan kita bisa merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Maka demikianlah juga firman Tuhan berkata di dalam Roma 8 ayat 1-4 berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus, maka dengan adanya kemerdekaan di dalam Yesus Kristus yang telah diberikan kepada kita, maka kita juga harus hidup di dalam roh Tuhan. Sebab sesungguhnya kemerdekaan dari dosa itu adalah suatu peluang bagi kita untuk menempatkan roh Tuhan di dalam diri kita. Maka saudara-saudara, biarkah roh Tuhan selalu berada di dalam pribadi saudara, supaya kemerdekaan itu senantiasa terus ada bersama-sama dengan kita. Sebab kata firman Tuhan tadi di dalam 2 Korintus 3 ayat 17, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada roh Allah di dalam diri kita, berarti kemerdekaan itu senantiasa berada bersama-sama dengan kita. Sehingga kehidupan kita selalu berada dalam kebahagiaan atas kemerdekaan dari Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman yang mengingatkan kami akan kemerdekaan yang telah Kau berikan kepada kami karena dosa-dosa kami telah Kau hapuskan. Dan itu menjadi jalan bagi kami supaya roh Tuhan bisa bersama-sama dengan kami. Karena kami sudah bersih dan tidak lagi terbelenggu dalam dosa. Bapa yang baik, biarlah Tuhan roh itu selalu bertahan dalam kami pribadi lepas pribadi. Sehingga roh itu juga terpancar dalam kehidupan kami masing-masing di tengah kehidupan kami secara nyata. Dan Bapa di surga, demikianlah juga buat pembaca firman Tuhan. Panja Padang Tuhan Kau memberkati, berikan kesehatan,
dan juga di dalam pekerjaannya. Tuhan kiranya menuntun, jauhkan rancangan kecelakaan Tuhan. Engkau kiranya memberikan kekuatan dan Bapa yang baik apapun yang menjadi kerinduan, keinginan dalam kehidupannya. Tuhan kiranya mewujudkan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan Bapa di surga, demikianlah juga orang tua, keluarga. Engkau tetap memberkati, Engkau memberikan kesehatan dan panjang umur. Dan Bapa yang baik, yang berdoa buat setiap jemaat Tuhan. Kau pelihara mereka Tuhan, Kau berkati aktivitas mereka pada hari ini. Kau senantiasa berjalan di tengah-tengah mereka dengan kuasa Roh-Mu Bapa yang baik. Dan bagi jemaat Tuhan yang sakit, kiranya Engkau menyembuhkan. Dan Bapa di surga, biarlah Tuhan kami selalu mencari kekuatan Roh Tuhan dalam kehidupan kami. Dan juga Bapa yang baik, kami sadar masih banyak kesalahan kami, tapi ampuni kami Bapa, supaya kami tetap layak menerima kasih karunia Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.